Oke, selamat sore masyarakat kecil. Jadi hari ini kita podcast ya. Ini podcast pertama dan semoga bintang tamu hari ini bisa memberikan dampak yang bagus untuk kita. Bersama saya Dewantara SH SPD SKCK yang akan memandu. Ini bener nih memandu. Mandu nih kayak karaoke loh. Apa sih istilahnya? LG. Bukan. Host lebih tepat. Oke, jadi hari ini ada Agung Pak. Agung. Oke, jadi hari ini pembicara kita ada Agung. Agung ini adalah pemilik Warkop Papa Group. Bukan ya? Bukan Agung itu. Bukan itu? Bukan. Kebetulan saya punya yang bengkel di Jembatan 12. Kenapa sama Agung Warkop Papa? Nggak ada masalah, masih aman. Nggak, kalau misalkan memang ada masalah, kita selesaikan di sini nggak apa-apa sih. Aman. Beliau baik, orangnya sering nge-gym. Jadi nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Aman. Kita bikin ada masalah gimana? Jangan Pak, jangan. Oke, jadi ini Agung adalah caleg ya? Gagal. Kemarin mau maju kenapa? Karena memang niatnya pengen membantu masyarakat sih. Gitu. Oke. Ya seperti Bapak lah yang influence saya akan membantu masyarakat, memberikan beras, gitu kan, terus membantu orang sakit, terus membiayai persalinan orang. Membiayai persalinan orang? Iya. Kalau saya nggak ada kontribusi pada malam itu kan, maksudnya kontribusi untuk di pernikahannya dalam sebuah keluarganya nggak ada. Cuma saya dimintain uang untuk istri saya mau melahirkan, uang. Oh, itu ada diminta gitu sama warga? Ada Pak. Wow. Ada nggak yang aneh wah aneh nih orang gitu? Kan kalau kita datang ke warga nih selalu ada aja yang diminta masyarakat. Yang paling aneh? Yang paling aneh yaitu sih menurut saya bayarin persalinan istrinya. Ada yang lebih aneh lagi, teman saya bayarin pinjol masyarakat. Bayarin pinjol masyarakat? Karena dia terlilit pinjol. Jadi dia minta tolong caleg untuk menyelesaikan utangnya di pinjol? Iya, pinjaman lontong. Oh, ini dapil Pangkal Balem ya? Balam. Oh, ada lontong di situ. Lontong. Terus yang nanggok banyak? Wah, banyak Chattingan. Oh, nyebar nomor handphone. Oh iya, nyebar nomor handphone kalau saya. Oke, itu blunder sih. Enggak sih kalau menurut saya, karena memang seorang wakil rakyat itu harus dekat dengan rakyatnya. Kalau saya kemarin ngasih nomor anak buah. Oh gitu. Kamu nggak ada anak buah ya? Nggak ada sih kalau saya, karena memang saya pengen turun sendiri. Beda dengan Bapak kan ada jarak. saya juga turun sendiri. Iya, tapi kan seperpanjangan tangannya anak buah. Kalau saya tangan saya sendiri, Pak. Saya suruh pakai topeng saya waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadi warga itu nggak tahu, oh Pak Dewan gitu. Padahal itu bukan. Hebat ya Bapak ya. Masyarakatnya sih lebih ke. Itu tadi di bip ya. Gimana kondisi politik sekarang? Kondisi politik sekarang sih menurut saya sih miris ya, karena transaksionalnya sangat ngeri sih gitu. Jadi sekarang itu kayak saya kemarin tuh memang banyaknya di kos politik, bukan di money politik. Menurut Agung, kalau kita nyalek itu kan harus naruh spanduk di mana-mana katanya. Kira-kira di lokasi yang mana yang paling efektif untuk ditaruh spanduk? Siapa tahu dari masyarakat kecil saya yang termotivasi untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih gitu loh, karena kan gaji caleg tahu sendiri kan ya. Gede. Banget. Makanya orang berlomba-lomba itu pengen jadi caleg. Benar. Ya, Berapa sih Pak kalau boleh tahu caleg? gaji caleg Kan Bapak ini udah jadi nih ya? Berapa Pak? kalau gaji pokoknya aja itu sekitar 2.100.000 Gaji pokok? gaji pokok. Oh iya, pantas mereka pengen, kalau saya jadi gaji pokok saya kasih ke masyarakat. Nah itu Karena cuma gaji pokok. ya, masyarakat kita kan agak minim untuk literasinya ya. Benar. Jadi ketika dia ngelihat, wah gaji pokok
pejabat ini dikasih, wah dermawan. Dermawan. Padahal Kalau sebenarnya tunjangannya? tunjangan itu saya tunjangan telepon aja bisa 9 juta sampai 10 jutaan. Komunikasi. Bapak VCS tiap malam sampai 9 juta. Itu opsi sih. Opsi. Bisa nggak dipakai untuk VCS juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi jatahnya 9 juta. Cuma kan kalau VCS ya otomatis kita ada bengkak biaya juga kan. Bayar gitu ya. Bayarnya kan. Itu masuk ya? Itu masuk bisa juga sih. Bisa Karena kan dari mereka itu nggak ditentuin komunikasinya untuk apa. Oh iya benar. Enggak. Jadi kalau mau untuk VCS ya terserah pejabatnya. Benar. Kalau saya sih enggak VCS ya. Atau main game Zeus di ruang rapat kan itu komunikasi. Untuk kuota. Ya, itu untuk kuota juga bisa jadi juga. Bisa. Terus itu komunikasi 9 juta. Komunikasi 9 juta. Yang lain? DL Oh, DL. yang paling seksi itu sih di DL. Itu berapa itu, Pak? DL itu bisa sampai 15 sampai 20 juta kalau saya ya. Karena saya kan udah 3 periode, otomatis juga makin meningkat kan Itu setiap untuk tahunnya. kota ya? Saya kan ini provinsi. Oh, provinsi. Iya, saya yang provinsi. gagal. Iya, benar. Tapi kalau nggak salah 15 itu lebih, Pak, kalau provinsi, Pak. Lebih ya? Lebih kalau saya Mungkin dengar ya. kalau yang lain, kalau saya sih segitu, Segitu 15 ya? 20. Oh. Itu sebenarnya udah cukup sih untuk ukuran saya atau pejabat-pejabat baru itu cukup. Berapa hari itu, Pak? Satu harinya 15. Satu hari 15? Satu hari 15. Jadi Masya Allah. sebenarnya bisa-bisa kita berhemat sih. Iya. Otomatis kan kalau kita berhemat itu makin banyak kan yang bisa didapat. Cuman kan kadang kalau kita keluar kota ya tahu sendirilah. Ngapain ya? Ketika kita keluar daerah itu, wah panti pijat banyak. Oh, capek kerja Iya, terus capek kan nunggu perjalanan dinas. kerja ya perjalanan dinas. Kan selama di pesawat itu kan bungkuk kan, kita harus balas-balasin masyarakat gitu Benar. kan. Jadi leher ini pegel. Ya. Jadi ketika ke panti pijat ya leher-leher semuanya dipijat. Dipijat ya. Oh, karena kan memang beban masyarakat di sebuah dapil itu ditanggung oleh wakil rakyatnya. Betul. Jadi beban masyarakat gitu kan. Betul. Jadi harus pijat. Harus pijat. Cuman biar aman sih dipanggil. Oh. Biar aman. Di kamar ya. Iya. Ya kali di balkon. Ya agak serem sih kalau di balkon sih. Bikin ya. Itu jadi totalnya berapa itu, Pak? Sebulan pendapatan. DL hitung 4 kali 15 kali 4 berarti 60 juta. 60 ditambah gaji pokok 2.100.000. Terus tunjangan komunikasi tadi 9 juta. Jadi total sekitar 600.000 lah. Enggak 600.000. 600.000 keluar untuk masyarakat. Pak, kami nak bikin pengajian. Betul. 600.000. Betul. Itu udah alhamdulillah mereka, karena kan mereka nggak tahu gaji saya kan 2.100.000 mereka tahunya. 2.100.000 ya benar. Ya kan? Itu pun saya sumbangin. Benar. Enak sih jadi pejabat sebenarnya. Nah, bentar. Totalnya berapa, Pak? Masih belum terjawab. Matematika saya jelek lagi. 150 juta dapat lah ya sebulan ya. Kalau total semua mungkin dapat sekitar 150 itu. juta. Untuk satu dewan provinsi. Satu dewan provinsi yang saya sumbangin ke masyarakat 2.100.000. Oke, 150 juta berarti kalau dikali 12 dikali 5 tahun balik modal lah ya, Pak ya. Balik modal ya tipis-tipis lah. Bapak kemarin habis berapa, Pak? Kalau provinsi itu normalnya katanya ya di sekitar 5M. Enggak. 2M sampai 5M gitu. 2 sampai 5. Enggak. 1M sampai 2M. Nurun-nurun itu kenapa ya? Saya takut di ini sih. Jadi beda-beda lah tiap orang ya. Beda-beda tiap orang. Jadi saya sekitar 1M 2M lah. 1 sampai 2 M. 1 sampai 2 M. Dengan itu ngapain? 1 sampai 2 M itu ngapain ya? Ya datang ke masyarakat, apa kebutuhannya. Kalau mereka butuh BPJS diaktifkan. Terus kalau ada yang melahirkan ya saya bayarin. Kayak tadi itu kan. Iya, padahal nggak ada kontribusi. Padahal nggak ada kontribusi. Cuman kan ya kalau kita kan beda level ya. Iya. Jadi kalau Nak Agung tadi pusing ketika ada yang mau melahirkan ya saya ya kasih lah kalau bisa sampai anak keempat kelima saya DP di depan. Jadi ya tiap tahun selama saya periode masih menjabat kalau mau melahirkan lah gitu. Oh, gitu. Ada kartu dicapnya gitu ya? Ada ke bidan yang langganan. Langganan ya. Nanti dicap dari Pak Dewan. Nah, gitu. Oh, ya. Udah kayak ini ya, air isi ulang ya.
Iya, 5 memang gratis 1. 5 gratis 1? Gratis 1. Jadi anak ke-6 itu free. Free? Masih. Iya. Kalau udah ke-7 kayaknya bapaknya terlalu nafsu sih. Nah, belum dijawab tadi itu. Apa? Sorry, maaf. Spanduknya taruh di mana yang efektif? Spanduknya yang efektif itu taruh di... Nggak tahu ya Pak, saya bingung. Karena kemarin itu sejujurnya idealis saya sebagai anak muda itu nggak pengen juga pakai spanduk. Oke. Karena kalau jika saya memposisikan sebagai masyarakat, spanduk di setiap simpang itu banyak sekali. Sampai kita bingung lihat yang mana, ya gayanya sama, gitu kan. Jadi sebenarnya saya nggak pengen kemarin, cuma karena satu dan lain hal dari konsultan, gitu kan, pasang spanduk, akhirnya saya pasang. Okay. Jadi tempat-tempat yang ramai adalah di depan-depan warung kopi kalau sekarang. Warung kopi. Depan warung kopi. Nah itu untuk masyarakat kecil yang pengen nyalon di depan warkop itu wajib dipasang spanduk. Lampu merah, simpang lampu merah. Lampu merah. Simpang lampu merah. Di depan rumah warga walaupun tanpa izin. Oke. Saya adalah nemuin itu. Marah warganya. Kenapa nggak di masjid? Hah? Kenapa nggak di masjid? Kalau di masjid calegnya langsung yang datang, Pak. Oh, tapi ada kok yang kampanye di masjid ada. Nah, ada. Ada. Undang Ustadz? Saya nggak tahu. Kadang ya dianya yang jadi ustadznya. Dapat tapi. Pakai ditanya Mas Agung. Nah itu yang sering kampanye di masjid. Serem sih. Siapa ya, Pak? Penasaran saya. Nggak usah dijawab situ. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Capek, Pak? Kayak pengen pindah partai? Saya bingung partai ini. Menurut Mas Agung itu partai yang terbagus itu yang mana sih? PD Perjuangan, Pak. Solid. Karena memang ideologinya jelas. Ideologinya jelas ya? Jelas. Terus juga menjaga konstitusi Indonesia sampai sekarang. Masih promo aja, udah selesai. Udah selesai masih promo ya? Karena memang masyarakat harus tahu mana partai yang memang mewakili masyarakatnya. Ya. Bapak nggak pengen pindah, Pak? Tapi masih di partai nggak setelah nyalek, Pak? Karena saya masih menjabat sih masih di partai saya. Masih. Anak buah Bapak yang kemarin? Nah, anak buah saya itu katanya dia pengen keluar. Pengen keluar? Karena dia melihat penawaran-penawaran lain. Jadi ya nggak tahu, saya belum ngobrol sama dia setelah dia gagal. Tapi ada KTA-nya ya kemarin? KT-nya ada. Penasaran saya foto KTA-nya. Ada. Nanti coba saya minta foto sama dia deh. Tapi pindah partai itu, Pak? Belum tahu. Ya itu, saya belum ketemu dia setelah pengumuman kemarin. Kayaknya dia depresi sih. Suaranya 1144. Kok saya tahu jelas ya? Kan anak buah Bapak? Iya sih, tapi kan belum ketemu. Oh iya, ada di sosmed, Pak. Kemarin di update ya. Iya, betul. Ada di sosmed dia kemarin update. Dia 1144. Kemarin katanya pengen dijual, cuma nggak, Deng. Oh ada ya? Menjual suara gitu? Kata dia sih ada. Itu gimana, Pak, sistemnya, Pak? Jadi sistemnya itu jual suara. Ya kayak penyanyi di kafe-kafe gitu. Dijual suara. Dijual suara. Jadi dia nyanyi setelah nyalek. Iya. Gitu aman kan ya? Aman. Bagus sih. Penasaran saya. Oke, untuk masyarakat kecil ini ada info sedikit bahwa Honda bukan punya produk sih. Info bahwa Honda ada garansi 5 tahun untuk semua tipe motor Honda. Mau Matic, Cup, Sport semuanya 5 tahun. Dan ada produk baru yang namanya Honda Stylo 160cc tipe retro modern. Jadi teman-teman atau masyarakat kecil yang pengen nyari motor bisa langsung ke Honda, dan pilihannya ada di tipe retro modern yaitu Honda Stylo 160cc. New Honda Stylo 160. Matic 160cc premium fashionable pertama di Indonesia. Fashion Meets power. New Honda Stylo 160. Keren kan? Bagus ini bridgingnya, Pak. Podcast pertama dan langsung ada ininya apa? Sponsornya. Ada sponsor dan ada iklan gitu loh. Oke, nah Agung. Siapa?
Ini ada pertanyaan selanjutnya. Pengen tahu sih, menurut pandangan anak muda tentang politik itu seperti apa? Yang pastinya, apalagi saya masih muda ya, Mm-mm. 27, mukanya 18. 18 hari lagi selesai. Jam sih Pak, pagi kebetulan. Udah mesen? Hah? Udah pesen? Bosen melihat drama-drama yang terjadi di Indonesia. Drama apa tuh? Ya, drama soal ini Pilpres yang belum selesai sampai sekarang. Oh iya, belum selesai ya. Belum. Lagi di tahap apa sih sekarang? Lagi di tahap apa sih sekarang? MK Pak, MK ya? MK. Mahkamah Kalkulator. Penuh hitung-hitungan berarti ya? Penuh hitung-hitungan memang, penuh hitung-hitungan. Kadang error ya, kalkulator kan kadang error. Kadang error gitu kan, kadang tiba-tiba angkanya berapa gitu kita kan, padahal nggak sesuai dengan angkanya gitu kan. Iya sih, kalkulator memang sering error gitu. Tapi ya bagus lah, kemarin akhirnya ada wakil presiden yang mempresentatifkan anak muda, karena memang anak muda sekarang banyak yang melek terhadap politik. Ya, kemarin anak buah saya sempat ngobrol ya katanya sama. Oh iya, Iya. sempat ngobrol ya Mm-mm. sama anak presiden ya, Iya, anak presiden katanya. anak presiden kan, Iya, iya. anak presiden apa anak muda itu? Anak muda yang anaknya presiden. Oh, iya. Gimana tuh Pak ngobrol dengan Anak Dia presiden. lebih ngobrol tentang ini sih, tentang. dia tidak tahu gitu? Jawab itu nggak? Enggak sih. Nggak kira jawab. Yang tidak tahu tanya bapak. Menghina ya. Enggak. Kan kita apa-apa memang harus tanya orang tua. Tapi kan dia udah dewasa. Ya kan tetap orang tua itu jangan pernah dilupakan Pak. Segimanapun kita, sejauh manapun kita merantau kan, orang tua selalu menjadi tempat kita cerita ataupun meminta arahan. Termasuk bantu juga ya. Emang dibantu ya? Ya bantu duit bulanannya, Oh, kan duit bulanan. kosnya kan itu harus bayar. Iya benar. Apalagi benar. kalau kuliah itu kan duit SPP-nya pasti mahal kan. Pasti mahal ya. Sih dibantu orang tua lah, nggak mungkin. Sama om ya. Ya kalau omnya punya ini sih, punya duit juga sih bantu biasanya. Tapi kalau enggak ya sudahlah dari orang tua aja. Iya. Gitu ya, bagus lah. Belum dijawab itu tadi. Oh iya tadi gimana? Pandangan presiden anak tadi? muda terhadap politik. Tadi saya belum coba juga Bapak. Gimana anak presiden yang anak buah Bapak ngobrol itu? Oh, dia lebih ngobrol tentang ya seputar masalah anak muda sih, pinjol, Ah. Zeus. Oh, Itu aja yang dibahas sebenarnya. pernikahan dini Pernikahan dini juga. yang orang KC kan? Siapa ya? Pernikahan dini. Namanya Dini. Iya. Oh, segmented ya. Iya selagi. Ya, gitu deh. Oh iya tadi pandangan anak muda. Ya bagus lah. Jadi sekarang banyak anak muda yang melek terhadap politik sih. Jadi ya kedepannya mungkin akan banyak anak muda yang dimana punya pemikiran-pemikiran yang nantinya bisa disuarakan ke wakil rakyat kalau nggak tidur. Yang tidur siapa anak mudanya? Anak mudanya lah, nggak mungkin wakil rakyat. Masa Kalau wakil rakyat udah tidur? jadi. Hah? Kalau udah jadi. Kalau udah jadi disampaikan kan biasanya tidur kan. Anak muda Capek mungkin. capek, sering ketiduran memang. Ya, ya. Karena kan Kalau anak wakil muda rakyat ini mungkin. energinya kan luar biasa. Luar biasa. Jadi ketika di masyarakat itu tapi ketika rapat ya itulah istirahatnya. Benar, Kapan lagi benar. istirahatnya? Benar. Saya nggak menyalahkan orang-orang yang tidur ya, karena saya juga sering. Tapi ya memang itu capek, kita capek. Ngurus Bapak sering masyarakat tidur itu capek. di kantor. Ya sering. Sering. Dan itu ya lumrah. Oh biasa ya? Biasa itu, biasa. Justru yang nggak tidur juga kami musuhin. Aneh. Iya benar sih. Kok bisa manusia nggak tidur? Benar. Kan aneh. Saya sering penasaran juga kan, ini baru ketemu Bapak kemarin. Bapak saya telepon, Pak di mana? Lagi DL. Pak di mana? Lagi DL. Itu bener DL apa di rumah aja itu Pak? Itu DL. Karena saya sering DL itu seminggu itu bisa sampai 8 kali. DL. Oh bener DL ya? Bukan DL. menghindar dari masyarakat. Oh lagi DL gitu. Oh enggak. Justru ya DL itu salah satunya menghindar dari masyarakat. Bukan tapi sengaja, tapi memang disetting untuk menghindar masyarakat. dengan kedoknya cari uang lah ya. Kedoknya cari uang, karena kan saya harus menyumbangkan uang pokok saya ke mereka. Jadi saya harus kerja terus. Sisanya buat apa Pak? Balik modal? Ya itu salah satunya.
Nah kan ya bukan duit saya semua kan yang harus dibalikin kan. Kan saya juga Jadi- ya ada lah sponsor-sponsor minjem juga. Minjem sponsor. Harus gitu, kalau nggak gitu nggak jadi. Ini pelajaran aja untuk anak Agung ke depan. Kalau memang maju lagi ya harus seperti itu. Jadi harus berafiliasi dengan cukong-cukong ya. Wah, kalau bisa ya Pemain timah gitu. boleh juga. Terserah mau pemain apa, pemain timah, pemain. Tapi kan kalau di Bangka banyaknya timah. Iya, ya. Tapi saya nggak ada sih main sama timah. Nggak ada. Nggak ada. Sama timah nggak ada. Sama timah nggak ada. Sama ada. 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 Di bib ya. Nyusul nanti saya. Nah, terus kalau menurut Nak Agung pandangan sebagai anak muda, gimana artis-artis yang ikutan masuk politik? Bukannya itu ranahnya ya hiburan-hiburan. Kenapa harus masuk politik gitu? Gimana? Karena mungkin mereka sudah bosan menjadi artis, Pak. Kok bisa bosan? Bukannya dunia entertain itu penuh dengan hiburan? Sifatnya manusia kan butuh yang namanya validasi. Haus akan yang namanya apa ya? Jabatan. Haus akan yang namanya pengalaman. Mungkin ketika mereka sudah sampai di titik artis, mereka pengen jadi politikus. Ketika sudah menjadi politikus, mungkin mereka pengen jadi apa gitu. Beda-beda kan. Oke. Ya kayak salah satunya selebgram lokal di Bangka Belitung ada. Oh iya, siapa? Siapa ya? Ada itu yang sempet rame juga lah kemarin. Karena konten-kontennya bagus, mendidik, gitu kan. Dia nyalek. Nyalek. Diambil sama partai sih katanya tadi. Oh. Anak buah bapak lah. Oh, anak bos itu. Anak Oh buah, iya, 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 gitu. iya, iya. Gitu Iya. kan. Iya sih, dia sering bikin konten juga sih. Nah, terus dia nyalek. Heran sih sama dia itu. Gitu. Jadi ya itulah, mungkin titiknya udah selesai kan. Dia awalnya kan kalau nggak salah itu kerja di ini ya, kerja. Mungkin titiknya kerja selesai jadi konten kreator. Konten kreator udah, politikus kalau Iya. gagal kan. Kayaknya politikus ini jadi ujung sebuah profesi kali ya, kelihatannya ya. Bisa jadi Iya. karena mereka punya kuasa. Lu punya uang, lu punya kuasa. Iya, iya, iya. Kalau anak buah saya kemarin itu dia ini tadi bahas apa sih ya? Ini Lupa saya. selebgram yang ini. Artis. Oh iya, artis. Artis yang maju ke politik. Iya, iya, iya. Jadi ya itu. Jadi mungkin titiknya udah selesai di artis, sudah dapet, tiba-tiba ya udah pengen akhirnya jadi. Padahal kemarin kalau nggak salah ya, anak buah saya bilang ketika dia masuk politik banyak job yang di cancel. Kan ya. Demi hal yang tidak pasti tahan cancel kerjaannya. Tapi kan dibayar sama yang ngajak masuk politik. Nah itu saya nggak tahu. Oh enggak ya? Nggak tahu. Dia nggak cerita. Pokoknya dia kalau ada income dia nggak cerita. Kalau Sekecil minjam duit apapun. nomor 1. Oh gitu. Oh minjem Gitu. duit ya? Iya, itu anak buah saya kayak gitu tuh. Iya. Ya sama kayak artis-artis lah mungkin ya. Tapi banyak juga ya artis yang nggak dapat ya. Tapi banyak juga artis yang dapat. Iya, kayak Dede kemarin. Dede nggak dapat. Dede Purnama. Bukan. Oh itu Itu Ustadz. Ustadz ya. Yang Bapak siapa sih? nggak suka sama dia. Ya suka, Ustadz Dede suka. Terus kenapa nyindir? Dede Dia. Suhendar. Tadi Purnama kenapa? Namanya memang dulu Dede Suhendar Purnama. Oh. Ya dulunya gitu Dede. Karena dia naik ke artis kan, jadi harus ada nama panggung. Jadi Dede Suhendar aja. Kalau 3 kan kebanyakan. Dede Suhendar Purnama kan kepanjangan. Benar. Jadi harus Dede pendek. Suhendar. Dede Suhendar. Takut ya Pak ya? Lumayan. Saya bawa ke situ ya. Iyalah. Iya. Dia nggak dapat dia nggak dapat. Tapi kan banyak juga yang dapat kayak Once dapat, Once, Ahmad Dhani, Madani. Oh Madani ya? musuhan mereka ya? Enggak lah. Enggak. Kan masa nanti satu kantor musuhan nggak mungkin lah. Gimana kepentingan masyarakat bisa terwakilkan ketika wakil-wakilnya berantem kan? Nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Masa aja. Siapa lagi artis yang kemarin dapat, sekarang nggak dapat? Kemarin dapat, sekarang nggak dapat.
Anang ya, Anang. Anang emang nggak nyalon sebelumnya Pak. Anang nyalon dong. Nggak sebelumnya. Ya maksudnya nggak dapat. Maksudnya emang baru pertama kali. Oh, maksud Bapak siapa yang nyalon kemarin tapi nggak dapat ya? Yang incumbent tapi gagal. Incumbent tapi gagal. Anang kemarin dapat. Sekarang nggak dapat ya. Anang baru pertama deh Pak. Krisdayanti Iya, Krisdayanti ya. kemarin dapat, sekarang nggak. Kader partai saya soalnya, saya tahu Pak. Kenapa duitnya kurang? Enggak lah. Enggak. Emang belum rezeki. Itu alasan formal sih. Ya memang. Kalau orang-orang nggak dapat belum rezeki. Emang berbalik di kata rezeki, berlindung di kata rezeki sih memang. Iya, padahal kan variabel di situ kan banyak hal-hal yang ya masyarakat udah tahu sih sebenarnya. Iya. Aneh memang dunia politik itu. Yang pengen bantu gagal, curhat ya. Uang ini kan termasuk bikin baliho, Iya, untuk baliho bikin gelas, muk ya, muk. muk, jam dinding, korek api. Kayaknya itu gift merah semua deh kayaknya. Saya sering itu lihat yang korek api. Oh deh, Ada warnanya Merah merah. ya? Merah. kebetulan Pak. Terus jam dinding juga ada, saya lihat ada foto orang lagi gini, Oh iya, saya baju lagi. putih. Iya. Ya tapi itu hal-hal yang ini sih. Tapi ada yang lain ya. Saya kemarin tuh pengen e-money malah Pak. Cuma nggak ada jalan tol kita kan. Oh. Gift-nya. Ini ya sangat inovatif ya. Cuma nggak, iya. Tapi ya gimana lah. Kadang kita pengen kreatif, cuma fasilitasnya tidak ada gitu kan. Itu ngasih jam nggak nyesel. Maksudnya bertahun-tahun loh dilihat itu, oh ini caleg gagal gitu. Enggak lah, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa ya, Tenang-tenang. ikhlas ya. Ikhlas saya. Itu ngasih kalender kalah, Iya, kalender. dilihat, wah caleg gagal nih. Sampai 2025 masih Kelihatan muka dia gitu ya. diterusin. Kan kasihan ya. Anak buah Bapak nggak ngasih ya kemarin ya? Enggak, pelit dia. Oh, pelit ya? Pelit. Nggak ada ngasih apa-apa dia ke masyarakat, cuman kartu nama aja. Oh, kartu nama? Kartu Itu nama. dicetak orang ya? Itu pun dikasih orang. Iya. Bagus lah, ada sponsor. Tandem sih, tandem sama orang. Oh, tandem. Tandem. Oh, depan belakang. Iya, tandemnya yang bayarin. Ya menang followers lah ya. Iya, yang itu cuman andalan menang follower sama menang ganteng aja sih. Dia kemarin. Iya, iya. Memang modal tampang aja dia kemarin, berani. Udah kayak Aldi Taher ya? Iya, memang kalau follower ya relatif lah ya, karena kan yang lain juga banyak juga followernya. Tapi kalau ganteng cuman dia kayaknya. Sisanya nggak begitu. Iya sih. Oke. Ini ada pertanyaan dari masyarakat kecil saya. Ini Nak Agung jawab. Masyarakat kecil ini yang belum 17 ke atas atau gimana sih Pak? Enggak, memang semua masyarakat saya kecil-kecil semua. Enggak, maksudnya gimana yang jelasin ya? Karena saya kan masyarakat yang levelnya tinggi. Nah, yang di bawah-bawah itu masyarakat kecil semua. Oh, ada kastanya ya? Kastanya ada. Saya kan pejabat. Oh iya benar. Mereka kan masyarakat biasa. Masyarakat biasa, benar. Jadi masyarakat kecil. Iya. Oke, Nak Agung. Serangan jantung bisa diserang balik nggak? Ini pertanyaan dari masyarakat. Serangan jantung Bisa diserang balik nggak? bisa diserang balik nggak? Kalau saya sih bisa sih kayaknya ya. Kenapa tuh Pak? Ya ini feeling aja sih. Tergantung strategi sih Pak, bisa diserang balik atau enggak. Tapi kalau pertahanannya bagus agak susah ditembus. Agak susah pertahanan bagus. Iya. Apalagi sempat jadi menhan kan. Oh, ke situ larinya ya? Iya. Maksudnya kan kita Dalam hati saya tadi sepak bola loh. Agak kaget aja langsung ke Menhan. enggak kan menhan ada di negara-negara lain ada. Iya sih, tapi dia fokusnya pertahanan bukan nyerang. Oh gitu. Makanya kan pertanyaan di sini serang balik bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa, tergantung strateginya. Kalau strateginya bagus, oke. Oke. Ya tergantung pendukung di sekitarnya lah. Kan kalau misalkan yang satunya memang incumbent, terus ada yang apa, strateginya bagus, bisa diserang balik serangan jantung itu. Oh. Yang kubu sebelah jadi kayak serangan jantung. Oh, itu masuk akal. Oh, nggak salah nih, tamu hari ini bagus loh. Bisa jawab yang kayak gitu-gitu. Keren. Oke.
Nih ada pertanyaan lagi dari Ed aja namanya. Apa betul orang tuli bisa panjang umur? Karena kalau dipanggil Tuhan tidak mendengar. Nah, masuk akal nih. Karena kan kalau kita mati itu dipanggil Tuhan. Nah, kalau dia tuli? Kalau dia tuli memang Kan nggak dengar. Oh iya Hui, benar. hui, Ya. hui, kata malaikat. Dia nggak dengar gitu. Oh iya. Mic-nya nggak di mute tapi kan? Karena Enggak, kalau mic maksudnya enggak. nggak kedengeran jadi orang tuli. Enggak ya? Enggak. Berarti ininya dong itu, mic malaikatnya. Iya, bisa jadi. Oh, dia juga bisa matiin mic malaikat ya. Siapa? Wow. Benar-benar Lord. Jadi kalau yang panjang umur rata-rata tuli ya? Nggak juga Pak, kan maksudnya ditepuk pundaknya. Oh iya, Orang bisa sholat. juga sih. Set. Mati gitu ya. Kalau sampai kiamat hutang negara belum lunas, apakah dosa hutang akan ditanggung presiden atau dibagi rata ke seluruh penduduk Indonesia? Kalau kiamat nih, Iya. pur pecah. Kok pecah ya kiamat ya? Pecah biasanya. Pecah. Telur ya? Kan katanya kalau utang tuh dibawa mati ya. Benar. Jadi ketika pur kiamat, nah utangnya banyak tuh. Nah itu yang dosa siapa? Presiden kah atau masyarakat? Kita sekarang udah presiden keberapa sih? Ketujuh. 7 presiden itulah 7 presidennya yang lebih bertanggung jawab. bertanggung jawab. Berarti kalau kayak gitu presiden ke-8 takut utang dong? Bisa jadi. Enggak dong, Karena melanjutkan ya. melanjutkan. Iya, dia melanjutkan kan. Kalau misalkan dia harusnya perubahan kemarin, harusnya ada Dilunasin dulu dilunasin kayaknya. dulu. Dilunasin gitu. dulu. Terus baru utang lagi. Enggak lah. Enggak ya? Perubahan. Enggak ada utang, riba gitu. Ya, astagfirullah. Insyaallah. Jadi kalau nggak pakai utang bisa. Harusnya bisa ya. Iya, karena agak susah sih ya kalau nggak pakai utang ya. Nggak ada ya, kemarin dibahas di debat ya. Iya, coba dibahas di debat. Kalau utang riba, apa solusinya? Tuh. Pasti tuh kalau ada presiden yang melek tentang riba pasti dipilih masyarakat. Saya tuh. tahu presiden nomor berapa itu. Berapa? Nomor berapa? 4 ya. Mas Agung. Takut saya. Nabung pakai celengan babi. Haram atau enggak? Karena kan kalau nabung di bank katanya riba. Di celengan babi haram nggak? Kalau tergantung agamanya Pak. Kalau dia non muslim nggak haram. Oke, berarti boleh di celengan babi. Boleh aja. Kalau muslim? Kalau muslim, tergantung. Babinya dipegang apa enggak? Kalau dipegang dia harus mandi. Makanya dia biasanya pakai penjepit gitu kan, ditaruh. Asal jangan dipegang aja celengan babinya. Dipegang ya, bukan dimakan ya? Kok kalau dipegang juga haram Pak? Oh, megang juga haram. Megang juga haram. Kalau babinya yang megang? Kalau babinya yang Tangan pegang, babi kan kayak gini kan, dipegang gitu kita. Kita juga kena haram. harusnya haram. Harus mandi babinya. Babinya yang mandi. Emang kitanya yang haram. Karena memang haram atau enggak itu tergantung karakter orang sih. Maksudnya ya secara arti mungkin babi haram, tapi ada keharaman-haraman lain di sifat manusia gitu. Seperti korupsi. Yang dilakukan? Saya. Oh, Bapak ada? Ada. Korupsi waktu kan? Korupsi waktu. Ya cuman kan ketika kita dapat duit DL segala macam kita sumbangin. Jadi kita tuh harus balance. Ketika korupsi ada duit lebih kita sumbangin ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi hidup tuh harus balance sih. Hidup harus balance ya Pak? Ya itu prinsip saya, makanya bisa sampai 3 periode. Dan saya nggak takut dosa nggak, karena saya juga berbuat baik kok di lapangan. Ya, korupsi tetap, karena itu kan udah budaya. Kalau berbuat baik itu pilihan. Budaya di mana Pak? Budaya di ini, di Timor Leste tadi. Timor Leste tadi. Timor Leste. Nggak mungkin di Indonesia lah ya? Enggak lah kalau itu. Mungkin. Apakah ada azab untuk orang yang menertawakan sinetron azab? Azab untuk orang yang mentertawakan sinetron azab. Karena kan banyak tuh di roasting sinetron azab, padahal kan itu dakwah loh.
Iya benar. Itu dakwah, orang tuh bikin cerita tuh susah minta ampun. Ada nilai-nilai positif moral masyarakat, harus berbuat baik. Kenapa harus ditertawakan? Dosa dong dia. Dosa Dosa kan? dosa karena memang kan itu adalah sebuah ya dakwah kata bapak tadi kan, yang dimana menyampaikan kepada masyarakat ini loh yang benar gitu kan. Nah, Gitu. faktanya banyak yang menertawakan. Ya, jadi kalau misalkan ada azab tukang bangunan korupsi, dia masuk ke dalam gilingan. Kan ada kan. Kalau tukang azab kalau orang yang mentertawakan sinetron azab, dia ditertawakan balik sama satu isi neraka. Oh iya. Rame memang di situ kan, rame. Nobar ya di neraka ya. Nobar Ditertawakan. Sinetron azab. Pilih Banteng atau Garuda? Banteng lah. Kenapa pilih Banteng? Nggak suka Garuda ya? Itu kan apa ya? Itu kan negara kita tuh Garuda loh. Bener negara kita Garuda. Jadi nggak suka Garuda. Nggak suka negara kita. Suka sangat suka dengan Garuda. Jadi kenapa milih Banteng? Jadi saya Banteng pengen ini kan lebih ke Spanyol gitu. Masa lebih milih Spanyol daripada Indonesia? enggak sih. Banteng itu jadi saya telepon Bu Mega. Bingung saya. Nanya ibu ya? Nanya ibu boleh. Nanya ibu. Phone a friend boleh. Mana friend? Boleh nanya ibu. Ya sih, pilihannya cuma ibu sih. Ibu ini enggak sih? Suka marah-marah nggak sih ibu? Enggak. Saya pernah ketemu ibu langsung. Baik ya. Dan ibu adalah sosok keibuan yang memang merangkul anak-anaknya. Oh, jadi kalau marah itu tanda sayang. Tanda saya. Oh. Jadi kalau dimarahin sama ibu, ya kita mangut aja lah. Tapi lucu loh ibu itu. Ya namanya juga seorang ibu ya. Selalu memberikan hiburan untuk anaknya agar anaknya tidak stres. Iya. Berarti anak-anaknya itu terhibur dengan tingkah ibu gitu ya? Anak-anaknya termotivasi dengan ibunya. Merubah gitu? Melanjutkan. Ya. Jadi Banteng atau Garuda? Tetap Banteng. Jadi nggak suka Pancasila ya? Suka dengan Pancasila karena Pancasila kan isinya ya, bukan logonya ya. Ya logo kan itu banyak maknanya loh, bulunya ada Representatif, 8, iya, benar. terus sayapnya ada 45, ekornya 8 ya. Berapa sih? Lupa. Bapak aja lupa Pak. Bulu 17, Bulu sayapnya 17. 45, ekornya 8. Itu kan penuh arti. Coba kalau bulu banteng berapa? Kalau banteng itu melambangkan kuat Pak. Berarti Pancasila mau diganti banteng nanti gambarnya. Pancasila tetap Pancasila karena tidak bisa diubah. Tapi kalau sukanya tetap terhadap banteng. Karena banteng itu melambangkan seorang kesatria lah. Oke. Untuk melawan kezoliman. Ya. Banteng merah hitam ya. Ya. Oke. Bapak nggak suka dengan banteng? Enggak, karena kan nasionalis. Jadi logo Pancasila Garuda, saya suka Pancasila. Tapi banteng nggak suka? Banteng ya, saya bingung logo banteng ini di Indonesia itu apa gitu loh. Karena saya jarang ngeliat kan. Jadi referensi saya cuma Garuda. Nggak suka banteng berarti? Banteng betina mungkin kalau cantik saya suka. Ibu suka berarti? Jadi betina ya? Iya. Salah jawab saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pilih merah atau biru? Merah apa biru? Merah. Banyak nih merah. Merah. Sponsor lagi mau diiklan lagi ke situ. Jangan deh. Saya tinggal dulu ya. Kalau udah ada jawabannya, bisa langsung jawab. Makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama. Ya, salam Pak Oke. buat anak presiden. Anak presiden ya.